Bisa tahu harta orang atau dosa orang, harta orang aja deh. Jadi gue bakal deketin siapapun yang kaya. Nggak boleh pilih-pilih teman gitu, nak. Ih, ya udah deh kalau harta mama. Hah? Aku? Iya, nak. Kamu kan anak mama yang paling berharga buat melahirkan kamu aja. Mama sampai ngeluarin uang 5 miliar. Apa? Ya ampun, ternyata pengorbanan mama gede banget, mah. Iya, tapi kalau kamu ngelihat harta teman-teman kamu, ya pasti mereka belum punya lah. Ya pasti ada yang punya lah, Ma. Soalnya teman-teman aku tuh orang kaya. Guys, pokoknya kali ini datang ya ke pesta ulang tahun gue. Emangnya pesta ulang tahun lo diadain di mana? Jelas di rumahnya Tiara yang mewah banget itu. Hah? Gue baru tahu kalau selama ini Tiara punya rumah mewah. Ya, itu rumah baru dari orang tua gue, kado untuk ulang tahun ke-17. Beruntung banget ya jadi Tiara, gue juga pengen jadi kayak lo, Ti. Kalau gue sih nggak punya harta. Hah? Lo nggak punya harta? Lo kan punya emas 0,1 gram. Apa? Del punya harta. Del, kasih ke gue cepet. Kalau Tiara ini kaya, ngapain dia masih ngerampas harta orang? Jadi gimana, Velo bisa datang nggak? Bisa-bisa, Ti. Lo share alamatnya ke gue aja ya. Langsung aja nih. Hah? Alamat ini kok rasanya gue kenal ya, tapi ini rumah siapa? Udah jelas rumah gue lah, masih nanya. Aduh, hartanya nggak muncul-muncul, jangan-jangan kekuatan gue error lagi. Tapi mustahil sistem kasih sesuatu yang rusak, pasti bisa ini. Bu, saya mau nanya, Tiara itu dari keluarga terpandang nggak ya? Hah? Maksud kamu keluarga Tiara itu kaya atau enggak? Ya jelas kaya lah. Kok ibu bisa simpulin kaya sih? Hah? Ya iyalah, secara kan Tiara itu nyogok ibu supaya dapat nilai tambahan. Haha. Saya kasih tau kepala sekolah biar ibu dipecat. Jangan-jangan. Ya udah deh, nilai kamu saya tambahin juga secara cuma-cuma. Nah, gitu dong. Malam ini kita berangkat bareng yuk, Kay. Kemana? Ke ulang tahunnya Tiara. Masa lo nggak diundang? Enggak, gue sama sekali nggak tahu. Emangnya ulang tahunnya di mana? Ya ampun, kalau lo nggak diundang, gue nggak bisa kasih info. Harta lo nggak ada. Iya, gue sama sekali nggak dikasih harta sama orang tua gue. Karena orang tua gue cuma punya hartanya sedikit. Oh iya, maaf, Kay. Rupanya lo nggak diundang Tiara karena lo bukan dari keluarga terpandang ya. Iya udah maaf Kay, gue sama sekali nggak bermaksud kok. Gue tarik lagi deh ucapan gue. Gak apa-apa, Vel, emang kenyataan kok. Gak apa-apa, lo tetap datang aja. Tapi lo pakai undangan gue, jadi kita datang berdua. Oh, emang teman terbaik gue, Vel, lo selalu pengertian. Oh, jadi ini tempatnya. Tapi kenapa kita semua dibiarin di luar? Katanya kita nggak boleh masuk sampai Tiara minta. Hah? Kok gitu? Iya, tapi mungkin Tiara tuh lagi siapin dekorasi yang mewah buat kita. Tetep aja nggak masuk akal. Harusnya kalau ulang tahun tuh disiapin 1 hari sebelumnya. Aduh, Vel, lo tau apa? Lo kan kismin. Idih, sesama orang kismin jangan ngatain dong. Guys, ayo masuk, semuanya udah siap. Bagus kan? Hah? Ini beneran pesta ulang tahun lo, Ti. Kok keren banget sih? Iyalah, ini semua kan hasil kerja keras orang tua gue. Oh ya? Terus harta lo apa di rumah ini? Kalau harta gue itu tersimpan di ruang bawah tanah dan kalian gak akan bisa lihat harta gue itu apaan. Paling juga emas. Kalau emas kan harusnya udah muncul secara cepat, tapi ini belum. Jadi pasti yang lain kan? Wah, gue udah masuk rumahnya Tiara, tapi di mana ya ruang bawah tanahnya? Rumahnya terlalu luas. Kayaknya gue harus telusurin lagi deh. Tunggu. Itu kok ada lubang? Kayaknya gue harus loncat ke sana deh. 3, 2, 1. Berani sekali kamu mendeteksi asal uang semua orang yang ada di kota ini. Kenapa, Ratu? Pasti Ratu takut ketahuan juga ya kalau asal uangnya Ratu. Hah? Kamu gak akan bisa mendeteksi asal uang saya yang sekarang karena benar-benar privacy. Yang bener aja, asal uangnya dari sugar daddy. Kan mustahil ya seorang Ratu kayak gitu. Coba gue pikir lagi deh. Daripada kamu mikir kayak gitu, mending kamu jadi bawahan saya juga. Gimana? Gak usah deh, Ratu, saya takut. Kenapa takut? Padahal gajinya banyak loh, makanya asal uang semua orang tuh dari saya. Emangnya Ratu berani kasih saya berapa? Kalau kamu kayaknya 5 kuadriliun deh. Oh, sayang banget tuh kalau ditolak. Waduh, iya deh, Ratu, saya mau. Saya juga mau kerja juga dong sama Ratu, bisa nggak? Tidak, kali ini hanya Feli. Hah? Cuman saya? Beruntung banget deh gue bakal dapat gaji dari Ratu. Jangan, Vel, jangan. Sekarang aja gue udah keluar, jadi asal uang gue bukan dari Ratu lagi. Hah? Asal uang lo dari kerja keras sendiri? Ya, mulai sekarang gue jualan seblak dan gue sangat menghindari bekerja dengan Ratu. Emangnya lo disuruh ngapain sih sama si Ratu? Nanti juga lo bakal tahu sendiri, gue nggak bisa kasih tahu. Ayolah, Keisha, please. Ya udah, sebenarnya lo, Keisha, untuk pekerja saya dilarang menyebarkan informasi apapun. Waduh, gue dendam banget. Kenapa lo nangis, Ti? Dendam karena apa? Gue dendam lah karena Ratu telah menghabisi kedua orang tua gue. Hah? Kenapa? Karena orang tua gue mau mengungkap identitasnya Ratu. Oh, jadi gitu. Jadi sekarang identitas dia palsu. Wah, parah emang. Pokoknya gue harus menghabisi Ratu dengan tangan gue sendiri. Nggak usah, Ti. Nanti bisa-bisa lo dihukum. Gue bantuin deh, tapi dengan cara yang lebih lembut. Yakin lo bisa? Lo kan payah. Jelas bisa dong. Tapi orang tua lo kan sekarang udah nggak ada lagi. Jadi asal uang lo dari mana? Tetap dari orang tua karena gue dapat warisan. Ratu, saya harus bekerja apa ini? Kerjaan kamu belum dimulai, nanti juga kamu bakal tahu sendiri. Hah? Maksudnya? Udah deh, saya nggak punya waktu buat ngeladenin kamu, jadi saya bakal pergi sekarang juga. Waduh, terus apa dong maksudnya? Karena sekarang kamu udah bekerja sama Ratu, jadi sekarang kamu udah pantas tahu kalau sebenarnya Ratu yang sekarang itu palsu. Apa?
Ya ampun, dan sebenarnya kan kita dibayar ratu untuk menjaga identitasnya itu supaya nggak kebongkar. Jaga identitas doang saya bisa dapat uang sebanyak itu. Ratu yang sekarang ini tidak ingin identitas ratu yang asli diungkap, makanya dia melakukan hal ini. Wah, parah. Hah, asal uang bapak bukan dari ratu lagi? Iya, karena uang saya udah cukup dan saya tidak perlu menjaga rahasia ini lagi ke kamu. Kalau gitu gue harus cari ratu yang asli kan supaya ratu yang sekarang ini dilengsarkan dan digantikan dengan yang asli. Oh, tidak semudah itu, Ferguson. Aku pulang. Loh, ini apa? Hah, Nak, kamu habis dari mana aja? Mah, ini foto siapa? Kok pakai mahkota sih? Oh, itu foto mama pas masih kecil, pas mama masih jadi putri. Putri, asal uangnya mama nggak ada. Iya, sebenarnya selama ini mama tuh nggak pernah dapat uang dan kita selalu dikasih makanan sama masyarakat. Apa? Jangan-jangan. Iya, dulunya mama adalah putri dan seharusnya sekarang tuh udah jadi ratu, tapi tahtanya direbut. Apa? Astaga, mama tenang aja. Karena sebenarnya aku udah curi mahkotanya, jadi sekarang mama adalah ratu. Hah? Seriusan kamu, Nak? Wah. Tidak! Sekarang karena aku adalah seorang putri, artinya aku berhak dong memenjarakan ratu ini karena dia adalah ratu palsu. Bisa tahu asal makanan orang atau asal minuman orang. Kalau asal minuman kan kemungkinan dari pegunungan, soalnya air putih. Kalau asal makanan beragam. Non, saya udah siapin bekal spesial loh. Astaga, tumben banget, Pak. Ih, Bapak bohong, asalnya dari warteg. Hehe, saya disuruh Nyonya buat masak, tapi saya nggak punya waktu, jadi saya beli deh. Emangnya Mama kemana, Pak? Katanya Nyonya tuh lagi persiapkan makanan yang mewah buat kamu, tapi hari ini kamu merakyat dulu ya. Iya, udah deh, padahal Mama nggak perlu serepot-repot gitu, kan gue bisa belanja di kantin. Tapi saya ada nguping pembicaraan Nyonya di telepon sama seseorang, katanya asal makanan ini sangat rahasia. Hah? Dek, ayo kita berangkat ke sekolah bareng. Loh, bekal kamu mana? Ini, Kak. Oh, itu pasti dari Mama kan? Hah, dari Om? Iya, Kak. Soalnya tadi ada yang nawarin aku roti, jadi aku mau deh. Ya ampun deh, untung aja kamu nggak diculik. Biasanya kan itu modus-modus. Muka orangnya nggak kelihatan kayak penculik kok, Kak. Katanya sih dia temen Mama. Temen Mama? Siapa ya? Setahu gue Mama nggak punya teman. Kakak punya kekuatan bisa melihat asal makanan seseorang. Wah, kalau gitu pakai ke Mama aja, Kak. Tapi jangan sampai ketahuan sama Mama. Emangnya kenapa kalau ketahuan? Ya ampun, penakut banget sih kamu. Mama nggak akan biarin kita tahu asal makanan dari dia itu dari mana. Hah? Aduh, senangnya hari ini. Keisha, mana makan lo? Ya jelas udah di perut lah. Tadi gue makan ayam penyet. Ayam penyet dari mana tuh? Hah, dari kantin. Perasaan di kantin nggak ada jual ayam penyet. Ada loh, baru dibuka hari ini. Sambelnya mantul. Oh, ya udah. Gue ngerasa kekuatan gue ini nggak guna. Kekuatan lo bisa melihat asal makanan ya? Hah, kebetulan banget gue baru baca berita. Katanya nyokap lo tuh lagi diselidikin sama orang-orang. Hah, kenapa? Pokoknya diselidikinnya tuh menyangkut makanan. Astaga, kalau gitu sebelum Mama ditangkap polisi, gue harus nolongin Mama duluan kan? Gue harus cari Mama nih. Gue harus pulang sekarang juga. Vel, tadi nyokap lo ada kesini loh. Hah, ngapain? Perasaan hari ini nggak ada pertemuan orang tua deh. Katanya sih dia mau nganterin bekal buat lo. Oh, bekal makanan. Perasaan tadi gue udah dikasih sama Pak Satpam kalau asal makanan lo. Hah? Pasti lo liatnya dari Palangkaraya ya? Ya iyalah, orang gue habis dari sana, gue bawa makanan dari sana. Ya ampun, keren banget lo bawa makanan terbang lewat pesawat sampai ke sini. Ya iya dong, tapi lebih keren bekal lo lagi sih. Dela, lo sarkas ya? Emang apa sih bekal yang dikasih sama nyokap gue itu? Lo lihat aja sendiri tuh di kantor guru. Hah? Kantor guru? Waduh, bisa-bisa gue dimarahin sama bu guru nih karena gue manja. Permisi, Bu. Saya mau ambil bekal makanan saya. Feli, kita ngobrol dulu ya sebelum kamu ambil bekal makanannya. Ngobrol? Hah? Asal makanannya bu guru dari Mama? Oh, ternyata kamu bisa melihat asal makanan seseorang. Emangnya Mama saya kasih ibu makanan apa? Makanannya sangat berharga. Mama kamu itu dapetinnya dari mana ya? Saya nggak mau ngasih tahu deh. Kenapa sih, Bu? Astaga, Bu Guru meledak. Haha, ya ampun Velo harus tanggung jawab tuh. Ya ampun, bisa-bisa gue ditangkap polisi karena gue menghabisi Bu Guru secara tidak langsung. Gimana dong, Kay? Ya nggak mungkin lah, Vel. Itu cuma ketakutan lo doang. Lagi pula yang menghabisi Bu Guru bukan lo. Iya, gue juga nggak tahu kenapa Bu Guru tiba-tiba meninggoy. Jangan-jangan gara-gara makanan yang dimakan. Itu artinya pelaku yang menghabisi Bu Guru adalah nyokap lo. Apa? Aduh, mana sih bakal yang dimaksud Bu Guru dan Dela? Hah? Jangan-jangan cuma permen kecil ini. Tunggu, karena gue udah dapat permennya, jadi gue udah bisa lihat kan asal makanan gue dari mana. Oke, gue bakal lihat dulu karena gue nggak mau kejadiannya kayak Bu Guru itu sampai meledak. 3, 2, 1. Tunggu. Bisa tahu beban orang atau nasib orang, beban orang aja deh. Jadi gue bisa bantuin orang-orang menyelesaikan bebannya kan? Ya Allah, beban ini berat sekali. Bukannya selama ini Bapak senang terus ya? Oh, ternyata Bapak punya beban. Kira-kira apa ya? Hah, anak? Iya nih, saya nikahin janda dan dia udah punya anak satu, tapi anaknya selalu minta uang jajan sama saya.
saya. Oh alah, cuma jajan doang toh Pak. Kalau gitu saya bakal naikin gaji Bapak. Hah, seriusan Non? Iya, lah sekarang bebannya karena jadi satpam. Soalnya manusia nggak akan lepas dari beban Non. Ih, sia-sia dong usaha baik gue pengen bantuin orang-orang. Tapi Non harus pergunakan kekuatan Non baik-baik. Kalau bisa sih jangan sampai orang tahu. Iya deh, terserah Bapak. Diam! Maaf Bu, Ibu pasti punya banyak beban ya di rumah. Hah? Beban Ibu para murid? Ya, kalian semua adalah beban Ibu. Karena kalian selalu mengecewakan Ibu, selalu aja dapat nilai yang jelek. Ibu di sekolah ini kan murid adalah raja, jadi kita bebas dong mau ngapa-ngapain. Tiara, kalian mah enak, gak punya beban sama sekali. Hah? Gak gitu Bu, Dela itu bebannya... Kalau Tiara bebannya, saya nggak punya beban, jadi saya pantas buat ngomong kayak gitu, Bu. Hah? Nggak punya? Kalau nggak punya, harusnya nggak loading kan? Jadi Tiara udah jelas punya beban. Tiara, emangnya selama ini kehidupan lo berjalan mulus? Oh ya jelas dong, kehidupan gue tuh sempurna banget. Soalnya orang tua gue kaya dan gue mau apapun selalu dikabulin. Tapi mustahil Tiara, kalau seseorang tanpa beban itu, ya itu namanya lo kudet. Tunggu. Jangan-jangan lo bisa lihat beban seseorang? Kata Pak Sapam kan gue nggak boleh kasih tahu siapa-siapa. Enggak kau gue nggak bisa lihat. Oh, gue pikir bisa. Untung aja. Kenapa untung? Karena bebannya Tiara itu. Dela, upsi. Kalian berdua nyembunyiin sesuatu ya? Lalu Dela, kenapa beban lo itu adalah Tiara? Gue nggak mau ngomong lagi, nanti gue dimarahin sama Tiara. Loh, ibu mau kemana Bu? Soalnya bawa buku-buku itu. Mulai sekarang saya berhenti jadi guru di sini. Astaga, kenapa Bu? Jangan-jangan karena kita semua jadi beban ibu ya? Maafin kita semua ya Bu, kita murid yang bersalah. Iya, soalnya ibu udah nggak kuat, lemas rasanya ngeladenin kalian itu. Ya, tapi sekarang beban ibu kekurangan uang. Nggak apa-apa, uang kan bisa dicari, mungkin saya bakal jadi pemulung.